Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya, sedikit kita singgung ayat yang sebelumnya, ayat alhamdulillahirabbil alamin, yang di situ seorang hamba bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam 4 perkara. Itu atau dalam bahasa Arab disebut dengan perkataan ma'rifatullah, mengenali Allah, ya, dalam 4 hal. Jadi yang pertama, mengenal ma'rifat wujud Allah, bahasanya Allah itu ada. Ma'rifat wujud Allah, bahasanya Allah itu ada. Yang kedua, ma'rifat bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin. Ma'rifat Allah sebagai Rabb. Ma'rifat Allah sebagai Rabb. Atau Rabb alam semesta. Dari perkataan Rabbil Alamin. Ya. Dan yang ketiga, ma'rifat Allah sebagai sesembahan. Sembahan yang hak. Yang berhak mendapatkan ibadah. Dari perkataan alhamdulillah, ya, suatu doa pujian yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini ibadah lisan. Ya, ibadah lisan berupa pujian. Ya, berupa puji-pujian atau berupa doa. Ya, doa itu ada 2 macam, doa permohonan, permintaan, dan kedua doa pujian atau doa ibadah. Ya, doa ibadah, doa pujian. Ya, ya, di situ pada kalimat alhamdulillah, di situ seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang tujuan dalam dia berdoa, tujuan dalam dia beribadah. Ya. Dari situlah seseorang bisa mengenali Allah, bahwasanya Allah adalah zat yang berhak mendapatkan ibadah atau yang berhak untuk disembah. Dari kalimat alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ma'rifat nama-nama dan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Di situ seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal 2 nama yang yang terdapat dalam ayat tersebut, yaitu nama Allah itu sendiri, nama Allah yang bermakna ini, nama Allah di sini dalam kalimat alhamdulillah ada nama Allah di situ. Dari kata al-ilah, yaitu sesembahan yang itu, yang disembah, ya, yang memiliki sifat sebagai sesembahan yang hak dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Jadi terdapat dalam kata Allah ini mengandung sifat uluhiyah atau ilahiyah. Seorang hamba ketika mendengar nama Allah, di situ dia akan mengetahui dalam nama Allah tersebut menunjukkan sifatnya sebagai sesembahan, ya, sembahan yang hak. Adapun sembahan-sembahan yang lain sembahan yang batil. Kemudian nama yang kedua adalah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin.
alamin. Ya. Ini. Rabbul Alamin, seorang mengetahui dua nama Allah, atau terkadang Rabbul Alamin ulama menyebutkan namanya adalah Ar-Rabb, boleh Ar-Rabb atau Rabbul Alamin. Dari sini mengandung sifat-sifat sebagai pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Ya. Dari perkataan Rabbul Alamin. Di sini. Nah, 4 hal makrifat inilah yang akan dikenal seseorang tatkala dia merenungkan ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian kita akan masuk pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ini merupakan satu ayat yang dikhususkan hanya menyebut nama Allah saja. Hanya menyebut nama Allah saja dalam satu ayat ini. Yaitu dua nama Allah yang disebut sekaligus. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Menunjukkan kekhususan nama ini. Kekhususan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki kedudukan yang istimewa. Ya, disebut khusus dalam surat Al-Fatihah dalam satu ayat tersendiri. Sedangkan Al-Fatihah ini merupakan intisari dari seluruh Al-Quran. Di mana surat-surat setelah Al-Fatihah dalam Al-Quran, surat-surat setelah itu semuanya adalah penjabaran dari setiap ayat-ayat dalam Al-Fatihah. Dan di antara inti dari Al-Quran adalah ma'rifatullah, mengenalkan hamba, manusia, dan jin kepada siapa Allah itu. Dan bagaimana sifat-sifatnya. Ya. Karena Allah itu gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, tidak didengar. Sesuatu yang gaib bagi manusia dan jin. Karena itu Allah mengutus seorang Rasul untuk salah satunya yang paling utama mengajarkan kepada manusia, mengenalkan siapa itu Rabbul Alamin. Pencipta alam semesta itu siapa, namanya siapa, sifat-sifatnya bagaimana. Sehingga manusia akan mengenalnya. Dan jika mengenalnya, mereka akan mencintainya. Dan akan timbul rasa takut kepadanya, timbul rasa harap, roja, yang semuanya bergabung 3 hal tersebut di dalam hati seorang hamba. Dan nama khusus yang disebut di sini, dari sekian banyak nama-nama Allah yang sangat banyak, itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Menunjukkan betapa agung dan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Sekarang kita akan lihat ya, dari sini kita lihat bagaimana makna nama tersebut. Nama tersebut berasal dari kata, kalau kata bendanya rahmatun. Kata bendanya ini rahmatun. Rahmatun. Nih. Rahmatun. Ini artinya kasih sayang. Kata kerjanya apa? Rahima. 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 Yarhamu. 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 Artinya ini menyayangi. Terus kalau pelakunya atau subjeknya pelaku yang menyayangi, atau seseorang yang menyayangi, itu nanti ditulis dengan tulisan begini. Rahim. Ra, ya, alif, kemudian ha, mim. Ini namanya rahimun. Itu artinya yang menyayangi. Yang menyayangi. Seperti misalnya soma yasumu itu puasa. Kalau shaim orang yang puasa. Ya, kataba yaktubu menulis. Katib penulis. Nah, ini rahim berarti yang menyayangi.
Ya. Nah, kalau dikasih alif lam, ini nggak ada alif lam seperti ini, itu seseorang yang menyayangi siapa nggak tahu. Kalau dikasih alif lam, maka menjadi ar-rahim. Tapi ini tanwinnya nggak ada. Ar-rahimu, yang menyayangi, yang itu. Dengan adanya alif lam, itu menjadi jelas. Dia itu dia. Si, yang menyayangi itu si A itu. Dalam bahasa Arab, untuk menunjukkan sesuatu yang berlebih-lebihan dan menyengat-nyengatkan, maka mereka memiliki pola-pola kata yang digunakan untuk melebih-lebihkan sesuatu. Di antaranya yang pertama dari Ar-Rahim ini, saya hapus dulu. Kalau ini, dia yang menyayangi. Tapi Ar-Rahim, tapi ya biasa-biasa aja, yang menyayangi gitu aja. Nah, untuk menyengat-nyengatkan, dia bisa menggunakan, ada beberapa pola kata yang dipakai. Bisa dengan ro-nya itu pendek, ar-ro, kemudian panjangnya ada di hak ini, ar-rohim gitu. Berarti ini berlebih-lebihan. Dia penyayang, tapi penyayangnya berlebih-lebihan. Sangat-sangat penyayang. Maksudnya begitu. Sangat-sangat penyayang ini. Ya. Yang kedua, dengan menambahkan huruf nun dan ditambah huruf alif sebelumnya. Ya. Seperti ini tulisannya. Ar-Rahman. Maaf. Ar-Rahman. Seperti ini. Nah, biasa dalam bahasa Arab untuk mempraktiskan alifnya nggak ditulis. Jadi cuma ditulis begini. Ar-Rahman. Maaf. Ar-Rahman. Untuk praktisnya kemudian alifnya coba ditulis sebagai begini. Ar-Rahman. Berarti sangat-sangat penyayang juga. Ya. Dua-duanya ini sangat-sangat penyayang. Antara yang pertama Ar-Rahim maupun yang kedua Ar-Rahman, maknanya ini mirip. Sangat-sangat mirip. Ar-Rahman maupun Ar-Rahim maknanya amat sangat penyayang. Sehingga diartikan dalam bahasa Indonesia Maha Penyayang. Dan ini adalah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahim dan Ar-Rahman. Tapi ada beda makna di sini. Berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang dimana kesimpulannya adalah bahwasanya Ar-Rahim ini yang Ar-Rahim yang kedua ini berarti ya. Ar-Rahim itu adalah sifat yang sangat penyayang yang ini dikhususkan kepada orang-orang yang beriman yang Allah berikan di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia dan di akhirat, yaitu kepada hamba-hambanya yang beriman kepada para rasul, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada hamba-hambanya yang muslim. Dan semakin besar imannya, semakin besar kasih sayang Allah kepada mereka. Semakin imannya bertambah, semakin kasih sayang Allah semakin besar kepada mereka. Adapun Ar-Rahman, ini adalah sifat nama Allah Subhanahu wa taala, Maha Penyayang. Sama juga Maha Penyayang, namun ini hanya diberikan sampai dengan di dunia saja. Yang diberikan kepada seluruh makhluk tanpa kecuali. Ya, mereka diberikan kasih sayang untuk di dunia saja, tidak di akhirat. Jadi diterima oleh seluruh makhluk tanpa kecuali, baik yang iman maupun yang kafir, baik yang orang baik maupun orang jahat. Ya. Dan kita bisa melihat bagaimana agungnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, kepada manusia yang diciptakan, makhluk diciptakannya, kemudian Allah memberikan rezeki setiap saat, memberikan kesehatan setiap saat, memberinya berbagai kenikmatan, sedang dia kemudian durhaka. Tatkala Allah mengutus seorang rasul, mereka menolaknya. Dan mereka berpaling
tidak mau taat, tidak mau menurut, enggak mau nurut, tapi Allah tetap memberikan kepada mereka rezeki sampai akhir hayat mereka. Tetap diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka sebelum mati mendapatkan hidayah, kemudian diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, kedurhakaannya semua seumur hidup, hampir-hampir seumur hidup diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini alangkah besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini dua nama Allah ini berada di awal-awal surat Al-Fatihah sehingga menimbulkan bagi orang yang membacanya dengan merenungkan akan timbul rasa penuh harap kepada Allah, ya, penuh harap dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia tahu bahwasanya Allah itu amat sangat sayang kepada makhluknya dan termasuk kepada dirinya sendiri, kepada dia yang membaca ini. Ya, bahwasanya dalam beberapa hadis, salah satunya dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tatkala dihadapkan kepada beliau beberapa tawanan perang dan diantaranya ada seorang wanita tawanan perang yang kebingungan mencari anaknya yang masih bayi. Setiap kali melihat anak bayi, maka dia ambil, dia gendong, dan dia susui. Padahal bukan anaknya. Saking bingungnya dia mencari, saking dia kalut pikirannya mencari anaknya. Ternyata bukan anaknya. Cari lagi terus. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, ya, apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam neraka? Kata para sahabat, ya tidak mungkin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah itu kasih sayangnya lebih besar, lebih agung daripada kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah itu lebih besar kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dibandingkan kasih sayang perempuan ini kepada anaknya. Menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu ya lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Padahal kita tahu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya bagaimana besarnya dan luar biasa, ya, tidak bisa digambarkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman lebih besar. Ya. Dan dari kasih sayang Allah itulah makanya Allah itu mengutus seorang rasul di antara itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai kasih sayang lil alamin, bagi alam semesta. Ya, ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta ini, Allah mengutus seorang rasul di tiap-tiap umat, dan di umat seluruhnya untuk rasul yang terakhir dan nabi terakhir diutuslah seorang rasul untuk umat seluruhnya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak mengutus, manusia akan apa yang terjadi? Kerusakan. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tatkala mengutus seorang rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala melalui rasul tersebut Allah memberikan perintah dan larangan. Untuk apa larangan dan perintah itu? Agar manusia dan seluruhnya dan alam semesta ini menjadi baik dan menghindari terjadinya kerusakan. Karena itu juga misalnya dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman artinya yang Maha Penyayang. Kemudian Allah yang pertama Allah sebutkan 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ya, agar menjadikan kebaikan bagi semuanya. Karena itu, jika
jika manusia dan jin tidak taat kepada larangan dan perintahnya, maka yang terjadi adalah kerusakan, kerugian, musibah, dan ketidakharmonisan, ketidakbahagiaan. Kenapa? Karena mereka melanggar apa-apa yang telah Allah perintahkan dan Allah larang. Dan sedangkan perintah dan larangan ini adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan contoh untuk mempermudah pemahamannya. Misalnya seperti ini. Seorang ayah atau ibu yang sayang kepada anaknya, sedangkan anak itu hendak pergi merantau misalnya, ataupun dia hendak pergi ke sekolah misalnya. Pasti ayah ibu ini akan memberikan nasihat berupa larangan dan perintah. Ya. Nanti kamu mesti begini, kamu mesti begini, kamu mesti begini. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kenapa? Agar anak tersebut selamat dan mendapatkan kebaikan dan terhindar dari bencana. Itu tujuannya. Ya. Sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ketika anak tersebut melanggar, apa yang terjadi? Bencana, kerusakan. Ya. Siapa yang salah? Salahnya anak itu sendiri. Kenapa dia tidak taat kepada perintah dan larangan orang tuanya? Dan seseorang, kalau dia tidak sayang, dia tidak akan memberikan perintah dan larangan. Terserah. Kamu mau begini, kamu mau begitu, mau ngapain. Ya, itu terserah. Saya tidak peduli lagi. Nah, seperti itu. Kalau sudah ada orang tua udah nggak suka sama anaknya, diberitahu udah ngeyel, udah terserah aja. Ya, mau celaka mau enggak ya. Nah, tapi inilah kita itu tidak mengerti akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menganggap perintah dan larangan sebagai sesuatu yang justru menyusahkan, padahal itu justru sebaliknya. Ya, tidak lain agar kita hidup bahagia. Tidak lain agar kita mendapatkan kebaikan dan mencegah kerusakan dan musibah. Ya. Ini dari nama Allah Subhanahu wa taala ini. Karena itu ya, ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pendekatan ya, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Padahal sebetulnya memang kalau dilihat dari asli dari bahasanya, dua-duanya itu Maha Penyayang. Tapi yang satu Maha Penyayang sifatnya umum bagi seluruh makhluk, cuma yang satu Maha Penyayang tapi khusus bagi hamba-hambanya yang taat dan beriman. Ya. Sekali lagi, ini Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an dan membawa As-Sunnah sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai bentuk kasih sayang kepada kita semua, namun kita tidak memahami kasih sayang tersebut. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Al-alamin maknanya ini ya sebenarnya ada dua, mungkin belum saya jelaskan sebelumnya. Makna umum al-alamin maknanya alam semesta, seluruh makhluk. Ya, yang selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang selain Allah atau makhluk seluruhnya al-alamin. Dan makna kedua adalah jin dan manusia. Al-alamin maknanya jin dan manusia. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Ya. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-hambanya agar menjadi peringatan bagi alam semesta. Ya, dan alam semesta ini yang diberi peringatan itu dua alam. Ini alam jin dan alam manusia. Mereka lah yang mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Ya, ini merupakan motivasi bagi kita semua ya, ketika membaca ayat ini agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya kasih sayangnya kepada kita semua. Dan semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah, larangan, kabar-kabar, semuanya berasal dari Allah melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seluruh petunjuknya merupakan bentuk kasih sayang kepada kita semua agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, dua-duanya. Ya, dan hendaknya kita mengetahui
pelanggaran kita kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kerugian pada diri kita sendiri, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan pada kita, kerusakan pada bukan cuma kita, bisa terjadi pada alam semesta, ya. Semisal kita beri contoh. Satu contoh misalnya. Manusia menganggap itu sebagai suatu kekejaman, padahal itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ketentuan kalau ada orang membunuh orang lain dengan sengaja dia itu ingin membunuh orang lain sengaja, maka hukumannya dia harus dibunuh. Kenapa? Ini untuk mencegah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan di dalam kisos itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang berpikir. Di dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang berpikir. Ya, ini kenapa? Dengan adanya hukuman ini, orang akan betul-betul berpikir 1000 kali kalau dia ingin membunuh orang lain. Karena apa? Karena dia akan dibunuh. Ya. Ketika hal ini tidak ditaati oleh manusia, dia menganggap ini tidak adil. Dia menganggap, subhanallah, bagaimana mungkin itu melakukan kedurhakaan. Dia kemudian membuat hukum sendiri, misalnya dia, enggak, ini dipenjara aja. Yang terjadi apa? Banyak terjadi pembunuhan. Dan orang bermudah-mudah untuk membunuh orang lain. Terjadi orang misalnya ya, begal, untuk mengambil begal sepeda motor, dia bunuh orang lain. Untuk merampok, dia bunuh orang lain. Untuk berbuat apapun, dia, ya, bahkan cuma sekedar geng-geng motoran aja, naik geng motor gaya-gayaan, dia bunuh orang lain. Ada lagi kelompok masyarakat apa? Para remaja kelitih, bunuhin orang lain. Bermudah-mudah membunuh. Kenapa? Kalau bunuh, toh cuma di penjara. Dan di penjara dikasih makan. Bukan nggak dikasih makan. Dikasih makan, punya teman, makan, minum, semuanya ada. Ya. Itulah, ya, karena suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerusakan yang terjadi karena kesalahan tangan kita sendiri, ketidaktaatan kita dan kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang sangat menyayangi kita semua, memberikan aturan yang sebaik-baiknya bagi kita, tapi kita tidak percaya bahwa itu adalah sebaik-baik aturan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dalam ayat yang ini. Insya Allah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang pada ayat yang selanjutnya. Sallallahu wa rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.